Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak teknik semuanya, ketemu lagi dengan kami Laskar Teknik ya, channel YouTube Laskar Teknik. Sudah agak lama ya kita nggak buat video yang panjang. Nah, kali ini kita akan mulai yang basic dulu teman-teman, mengenai ragum atau catok ya. Fungsinya tentunya menjepit benda kerja. Nah, seperti ini. Jadi ini kan masih kebuka. Nah, kita kencangkan berarti searah jarum jam. Nah, kenceng. Nah, seperti ini nggak bisa teman-teman. Ini basic ya. Jadi, nah dia harus seperti ini caranya. Cara apa? Perlakuan terhadap ragum atau catok. Dan di kerja bangku, ragum itu maksudnya dari sisi material dia adalah casting ya, atau dibuat dengan cara pengecoran ya. Oke, lalu kemudian ini biasa kita pakai nanti untuk menjepit benda kerja. Untuk pekerjaan manual, baik mengikir, memotong dengan gergaji tangan, kemudian pekerjaan membuat ulir dalam atau tap, kemudian pekerjaan membuat ulir luar atau senai, dan jenis-jenis pekerjaan lainnya. Poinnya, ragum ini berfungsi untuk menjepit benda kerja. Bisa juga ketika kita mau menggerinda, pakai gerinda tangan, nah pakai ini juga. Nah, nanti kita juga akan bahas cara mengikir, cara menggergaji, dan sebagainya ya untuk pekerjaan-pekerjaan basic. Dan ini menjadi syarat mutlak untuk anak-anak manufaktur, teknik mesin, mesin perkakas, mesin produksi, mekanik presisi, kemudian bengkel motor, kemudian berbagai bengkel manufaktur, bengkel konstruksi, wajib punya alat ini. Bahkan bengkel sepeda motor pun seperti ini, teknik pembentukan, bending, pokoknya memang ini untuk pekerjaan-pekerjaan manual teman-teman. Jadi di tengah majunya teknologi, pekerjaan-pekerjaan tangan itu masih kita perlukan. Bahkan untuk basic itu akan menjadi start awal di pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Ketika kita menguasai pekerjaan basic, untuk melangkah ke pekerjaan yang menggunakan mesin itu akan lebih mudah, karena memang pekerjaan-pekerjaan ini ya tentang konsentrasi, tentang kesabaran, tentang keuletan, tentang teknik, power, kekuatan, itu menjadi modal penting dalam kerja bangku ya, dalam kerja bangku ya. Jadi size-nya ada yang macam-macam sih, 2 in, 4 in, pokoknya macam-macam bentuknya ya. Nah, di ujung sana juga ada, ini salah satu yang terbaik ya, terbaik. Nah, kemudian ini nanti misalkan kita mau memotong secara manual pakai ini teman-teman, dijepit. Nah, nanti settingannya ada, misalkan tidak terlalu tinggi tapi dari permukaan itu standar lah gitu. Jadi kalau terlalu tertinggi nanti ini goyang jepitnya ya, sisanya ya sama kayak di mesin milling juga sama. Jadi usahakan jepitnya harus maksimal gitu. Kalau jepitnya sedikit, nah pasti nanti bisa mental atau kepresisiannya bisa berubah. Tapi kalau jepitnya setidaknya ya 60-70%, syukur-syukur 80% lah. Nah, jadi yang disisakan di permukaan ini sedikit saja. Nah, itu power ngikatnya itu lebih kuat. Gitu. Nah, kemudian nanti kita juga belajar termasuk di proses pengikiran ya. Nanti kita belajar ngikir juga dengan memakai ini. Lalu itu belajar tentang kesabaran, keuletan, strategi, power tangan, kemudian teknik-teknik yang benar. Nah, ketika basic dasar itu kita kuasai, untuk melangkah ke pekerjaan yang lainnya yang menggunakan intelijensi, mesin, pengukuran, itu kita akan lebih mudah. Tapi ketika kita tidak menguasai basic yang seperti ini, maka nanti di pekerjaan berikutnya tentunya kita akan mengalami banyak kendala. Begitu teman-teman. Nah, termasuk juga nanti menggerinda, cara menjepit benda kerja, kemudian cara menggergaji yang benar, cara mengikir yang benar, nanti kita akan bedah satu persatu sehingga bisa memberikan informasi buat teman-teman semua, sehingga juga bisa melakukan perlakuan yang baik terhadap ragum ini ya, atau catok ini, sehingga teman-teman tidak ada masalah nanti di kemudian harinya. Seperti itu. Hal lain ya paling ini kan bibir ini agak lonjong karena biasa terkena gorisan, jadi ini bisa diganti, bisa dilepas teman-teman, bisa dilepas. Ada baut yang mengikat di sini, jadi ada 4 baut. Nah, kalau membukanya ya
berlawanan dengan arah jarum jam, muternya seperti ini, berlawanan ya teman-teman ya. Nah, nanti ini cukup panjang teman-teman gitu. Jadi kalau mengencangkannya ya searah jarum jam. Nah, sederhana ya teman-teman ya. Ini dulu mengenai basic, mengenal ragum dan fungsi-fungsinya ya. Ini sebenarnya ada fungsi-fungsinya, ada nama bagian-bagiannya, cuman kita akan fokus ke nanti untuk perkembangan berikutnya mengenai apa ya, cara menjepit benda kerja, cara memotong benda kerja, kemudian cara mengikat benda kerja di ragum tersebut teman-teman. Oke, itu dulu untuk video kali ini ya, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjut ke video part-part berikutnya. Terima kasih, salam teknik.